Bapa dalam surga, terima kasih atas kesempatan ini. Kami boleh berkumpul di tempat ini. Kami boleh memuji membesarkan nama-Mu. Tiba gilirannya kami semua akan mendengarkan firman-Mu melalui hamba-Mu. Urapi hamba-Mu Bapa, kudus sucikan hamba-Mu supaya layak berdiri di tata-Mu yang kudus. Tuhan, buat semua jemaat dan pendengar di YouTube nantinya akan merupakan menjadi tanah yang subur, yang siap menerima firman-Mu. Tuhan, berfirmanlah melalui bibir lidah hamba-Mu, sehingga Engkau bisa menyampaikan isi hati-Mu kepada jemaat dan pendengar YouTube. Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa kalau Engkau yang menghendaki, segala sesuatu akan terjadi dan membuat kami menjadi sukses. Karena berkat-berkat dari karunia-karunia Roh Kudus yang ada, yang Engkau turunkan atas kami. Tuhan, selanjutnya kami yakin dan percaya, selama firman-Mu dibawakan, yang sakit akan disembuhkan dalam nama Yesus. Yang menemui beban berat akan diringankan. Dan yang menemui jalan buntu akan dibukakan jalan keluar. Sehingga berkat itu tercurah atas kami semua. Di dalam nama Yesus kami sambut berkat-Mu dengan haus dan lapar. Yang percaya sama-sama saya katakan amin. Tuhan Yesus. Mari silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Saya sudah melihat suasana Natal di tempat ini. Namun saya masih khotbah biasa saja. Karena nanti Bapak Gembala yang akan khotbah Natal. Bapak Ibu, saya akan khotbahkan dengan judul rahasia untuk hidup berkelimpahan. Ya, rahasia untuk hidup sukses. Ada banyak orang Bapak Ibu ya di luar sana ya, orang dunia. Kalau memulai pekerjaan atau ingin sukses dalam segala sesuatu, mereka pasti pakai jimat ya, pakai apa, pokoknya mereka itu sebetulnya pemikirannya baik. Baiknya gimana? Dia merasa tubuh dan jiwa itu masih belum cukup. Ya, tenaga, pikiran masih belum cukup. Dia mau melibatkan sesuatu yang ilahi, tapi ini salah kaprah dan ini menyesatkan. Mengapa? Karena mereka memakai roh-roh di luar sana, roh-roh jahat ya. Perdukunan dan lain sebagainya. Hari ini Bapak Ibu, kita akan memakai karunia-karunia Roh Kudus yang hanya orang Kristen yang memiliki Roh Kudus itu ya. Di luar sana tidak ada kepercayaan atau agama yang mempunyai Roh Kudus ya. Kita mempunyai Trinitas, Allah Trinitas, Bapa, Putra dan Roh Kudus ya. Jadi saudara dan saya ini adalah orang yang sungguh beruntung. Karena enggak pakai tolak-tolak keluar, tapi ada jarang kita yang mau mengundang Roh Kudus untuk berkarunia atau menganugerahkan karunia itu atas hidup kita. Hari ini nanti kita mau belajar kepada Yusuf Bapak Ibu. Yusuf itu kan orang dari nol ya, zero to hero. Jadi nol tidak ada apa-apanya, nol podul bahkan min ya. Kurang, sebab dia kenapa? Dia itu kan budak belian, dijual saudara-saudaranya ke Mesir ya, jadi budak belian. Dan juga narapidana, orang di sel. Tapi berangkat dari sel itu, dia bisa menjadi orang nomor 1 di Mesir. Ya, menjadi Perdana Menteri di Mesir. Ini bukan sulap Bapak Ibu, tapi akibat kuasa Roh Kudus yang memberikan karunia kepada Yusuf. Lalu kita harus tahu, mengapa sih Yusuf kok bisa menerima karunia-karunia itu? Karunia-karunia Roh Kudus Bapak Ibu ya, berbeda dengan buah-buah Roh Kudus ya. Buah Roh Kudus itu 9, bab di Galatia 5:22 itu ya.
Bapak Ibu kan pasti ingat ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu pasti hafal. Tapi jarang di antara kita yang bisa tahu dan mengerti apa itu karunia-karunia Roh Kudus. Ya, ada di 1 Korintus 12 ayat 8, 9, dan 10. Ya, di antaranya adalah karunia berkata-kata dengan hikmat, karunia berkata-kata dengan pengetahuan, bahkan karunia untuk memberikan iman. Ya, karunia memberikan iman ini Bapak Ibu, bukan karunia supaya kita beriman ya, berbeda ya. Karunia untuk membangkitkan iman kita itu ya, kalau Roma 10:17 itu ya, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Terus lagi Efesus 2 ayat 8, 9 itu ya, oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu iman kita. Tapi kalau karunia memberikan iman nanti adalah karunia yang bisa membangkitkan orang lain. Bahkan orang yang beragama lain, berkepercayaan lain, orang pagan, ateis, bisa percaya kepada Allah kita. Bapak Ibu, kita langsung aja baca dulu firman Tuhan di Kejadian pasal 41, kita baca ayat yang ke-29 dahulu. 29-30 ya. Jadi sebetulnya Bapak Ibu nanti di rumah bisa baca keseluruhan Kejadian pasal 41. Tapi kita nanti loncat-loncat saja untuk poin-poin ya. Ini nanti kita baca Kejadian 41 ayat 29 itu 29-30 poin yang pertama. Ketahuilah Tuanku, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. 30-nya. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan, maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir. Karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. 33, loncat ya. 41 ayat 33. Oleh sebab itu, baiklah Tuanku Fir'aun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Maaf ini kepotong. Yang 34. Baiklah juga Tuanku Fir'aun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Ini poin 2 ya, 35-nya. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa Tuanku Fir'aun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Sekarang kita loncat lagi ke 38 dan 39. Ini di poin yang ketiga nanti Bapak Ibu. Lalu berkatalah Fir'aun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? 39 terakhir. Kata Fir'aun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Amin. Bapak Ibu, dari pembacaan ini menurut catatan saya ada 3 paling tidak karunia Roh Kudus yang dimiliki oleh Yusuf. Yang pertama Bapak Ibu ya, Yusuf ini di ayat 29-30 dia akan dapat menafsir mimpi. Itu adalah mengungkap hal-hal yang terselubung, tersembunyi. Itu Yusuf karena karunia Roh Kudus, karunia berkata-kata dengan pengetahuan. 1 Korintus 12 ayat 8a b. Poin yang kedua nanti, Yusuf ini bisa mempunyai akal budi ya.
Dia ini bisa memberikan solusi kepada persoalan yang dihadapi Fir'aun. Kalimatnya di poin 2 nanti, Yusuf bisa memberi solusi dari masalah yang dihadapi Fir'aun. Ya. Jadi orang yang mempunyai karunia hikmat itu, dia menemukan solusi dari suatu persoalan. Dan yang ketiga nanti, Yusuf ini orang yang penuh roh Allah. Atau orang yang mempunyai roh positif, ya, yang dari Tuhan. Sehingga dia bisa bukan saja membuat orang itu beriman menurut Allah Yusuf, tapi dia juga mempercayai Yusuf demikian dan mengangkatnya menjadi orang nomor 1 di Mesir. Baiklah Bapak Ibu, saya akan sharingkan satu persatu. Yang pertama tadi, ya, Yusuf bisa mengungkap hal-hal yang terselubung. Begini, ketika Fir'aun itu bermimpi, Bapak Ibu, dia menanyakan kepada seluruh pegawainya. Di Fir'aun sana, di kerajaan Mesir sana, kerajaan pagan, itu ada orang-orang ahli mimpi, ahli nafsir mimpi. Ada ahli nujum, ada ilmuwan. Semuanya itu tidak bisa dan tidak ada. Bahkan seluruh Mesir, tidak ada seorang pun yang dapat menafsir, mengartikan mimpi Fir'aun. Tiba-tiba seorang juru minuman yang pernah dipenjara, ya, juru minuman dengan juru roti waktu ada masalah di kerajaan terus dia dipenjara. Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Kok juru minum dan juru roti yang yang dipenjara? Fir'aun sakit perut ya kira-kira, atau keracunan gitu ya. Kedua orang ini Bapak Ibu dipenjara bersama-sama Yusuf ya. Yusuf kan dipenjara akibat dituduh berzina kepada tante Potifar. Mereka sepenjara. Dan juru minum dan juru roti ini sama-sama mimpi juga, berbeda mimpinya. Dan Yusuf mengartikan, yang satu cocok ya, 3 hari kemudian kamu akan digantung. Yang satu juru minuman, kamu akan dikembalikan pada pekerjaanmu. Tapi mereka lupa, ya, tidak melaporkan kepada raja bahwa orang ini orang baik. Tapi dilupakan. Tapi toh kalau tidak lupa, paling-paling Yusuf dibebaskan pulang ke rumahnya ya. Lah ini Bapak Ibu, dia bilang kepada raja, juru minuman kan aksesnya kepada raja kan dekat. Dia bilang, di penjara waktu saya ada masalah dulu, kata juru minuman, itu ada orang Ibrani ya, lain bangsa ya, Mesir dengan Ibrani. Ada orang Ibrani yang dapat menafsir mimpi dan cocok itu. Kemudian Fir'aun tertarik karena di Mesir tidak ada, keluarkan orang itu, dicukur jenggotnya, rambutnya itu ya, dan juga diganti pakaian supaya mungkin ya tidak kumuh gitu ya, ke istana. Bayangkan Bapak Ibu, orang ini dikeluarkan dan Fir'aun berkata, aku mendengar dari kata orang bahwa kamu hanya mendengar mimpi saja bisa mengartikannya. Tapi Yusuf, kalau kita pandang secara iman kita, dia ini orang rendah hati. Dia akan ngomong, bukan aku, sekali-kali bukan aku. Tetapi Allah di sorga yang akan memberitahukan kesejahteraan kepada tuanku Fir'aun. Bapak Ibu, kata-kata ini memang kita memandangnya dari sudut pandang kita, itu rendah hati. Namun kata-kata ini sungguh amat berbahaya atau berisiko. Mengapa? Kata-kata ini dilontarkan kepada raja kafir. Padahal Bapak Ibu, raja Mesir itu selain dia beragama pagan, dia merasa dirinya sendiri itu adalah dewa. Sehingga
kalau raja merasa tersinggung atau tidak berkenan kepada orang yang melontarkan kata-kata itu, dia pasti akan dipenggal, ditebas, atau dihukum mati. Raja kan sangat berkuasa tanpa diadili. Perintah singkirkan langsung kayak di film-film itu ya. Bapak Ibu. Setelah itu Bapak Ibu, Yusuf bisa mengartikan mimpi Firaun bahwa 7 lembu yang gemuk itu 7 tahun kelimpahan. 7 tahun 7 lembu yang kurus itu adalah 7 tahun kelaparan. Lembu yang kurus makan lembu yang gemuk itu berarti 7 tahun kelaparan ini tidak bisa dipenuhi dengan 7 tahun kelimpahan ini. Jadi kerbau ini makan ya, tidak membuat perutnya atau bentuknya berubah. Artinya kelaparan itu sangat hebat yang akan mengurus keringkan negeri Mesir. Dan selanjutnya Yusuf mengartikan apa? Karena Fir'aun mimpinya ini 2 kali. Setelah dia mimpi kerbau itu, dia terjaga, dia tidur lagi, mimpi lagi, yaitu bulir daripada gandum yang 7 bulir dan 1 tangkai yang berisi dan 7 yang tidak berisi. Dia tidak berisi karena angin timur itu memakan juga, tapi juga tidak membuat perubahan. Ini diartikan adalah mimpinya itu artinya sama. Tapi mengapa Allah menunjukkan 2 kali? Itu artinya sangat penting, harus diperhatikan. Kekeringan dan kelimpahan ini pasti akan terjadi dan dalam waktu dekat. Itulah yang dikatakan Yusuf. Fir'aun Bapak Ibu, dia melihat ini terperangah ya, terpana. Dia menjadi heran, kok bisa orang ini berkata ini. Mengapa Bapak Ibu? Karena Yusuf ini orang yang mendapat karunia apa tadi? Karunia pengetahuan dengan kata-kata. Nanti berbeda dengan yang hikmat ya. Mengapa Yusuf bisa mendapat karunia berkata-kata dengan pengetahuan? Ternyata Bapak Ibu, Yusuf ini orang yang taat menjalani firman Tuhan. Contohnya ya, kalau kita kembali ke Kejadian 39 ya. Di mana Yusuf ketika bekerja di rumah Potifar, dia setiap hari digoda Tante Potifar. Tante Potifar jangan dibayangkan nenek-nenek ya, atau perempuan yang sudah STW ya, maaf. Tapi dia ini muda, belia dan cantik. Mengapa Bapak Ibu? Saya katakan itu. Karena Potifar ini pekerjaannya apa? Bapak Ibu tahu? Pengawal raja, bahkan kepala pengawal raja. Pengawal raja itu tidak mungkin orang tua, kurang gesit ya, sudah ngelemer jalannya. Tapi kalau muda akan sigap dan cepat waspada dan bisa membela raja kalau ada apa-apa. Lalu kalau nantinya punya nyonya, kira-kira biasa-biasa saja atau istimewa, cantik, seksi, dan menarik? Pasti ya Bapak Ibu. Jadi artinya Tante Potifar, istri kepala pengawal raja itu pasti cantik dan seksi. Itu menggoda Yusuf setiap hari. Bahkan pada suatu saat di rumah itu tidak ada orang, dia diseret masuk di kamarnya. Tapi apa kata Yusuf? Bagaimana aku bisa melakukan kejahatan sebesar itu dan berdosa terhadap Allah? Ini adalah orang yang benar-benar taat akan firman Tuhan. Jujur Bapak-bapak ya, kalau Bapak mempunyai kesempatan seperti ini, pasti terserah pada kehendakmu ya Bapak. Wah ini melibatkan seolah-olah rohani tapi melibatkan ya Tuhan, enggak. Jadi artinya Yusuf ini orang yang istimewa.
Dia taat akan firman Tuhan. Ya, dia tidak berzina. Jangankan begitu Bapak Ibu, ini jujur ya, banyak pria-pria di sini kalau nonton di HP, keserempet gitu kan mesti dikejar malah. Ini dikejar tante Potifar nyata, tapi dia menghindar. Bapak Ibu, karunia berkata-kata dengan pengetahuan ini. Rindukan, minta dengan cara kita mentaati firman Tuhan. Hidup intim dengan Tuhan. Hidup menjauhi kejahatan. Dan pastikan Bapak Ibu nanti kalau menerima karunia berkata-kata dengan pengetahuan ini, maka Bapak Ibu akan bisa melihat yang orang lain tidak melihat, misalkan hal-hal yang terselubung. Sumber-sumber berkat. Sumber-sumber yang menghasilkan keuntungan bisnis-bisnis yang dulunya kita tidak tahu, kita bisa menjadi tahu. Di zaman sekarang ini tidak perlu Bapak Ibu cari tempat strategis. Di dalam kampung pun atau di rumah-rumah yang tersembunyi pun ada online, jualan bisnis online ya, multimedia, media sosial itu. Sehingga Bapak Ibu bisa berkembang. Jadi itu harus kita rindukan. Karena karunia tidak bisa kita dapat dengan cara kita. Cuma kita merindukan. Dan Roh Kudus itu akan memberikan kepada kita. Kalau kita mau hidup kudus, intim dengan Allah dan taat akan firman. Itu poin yang pertama Bapak Ibu. Poin yang kedua tadi apa? Masih ingat? Yusuf bisa memberikan solusi dari persoalan yang ada. Ketika Yusuf mengartikan mimpi tadi ya, 7 tahun kelaparan dan 7 tahun kelimpahan. 7 tahun ini tidak sedikit Bapak Ibu ya. Anak dari lahir sampai 7 tahun itu lama. Itu kelaparan kekeringan negeri Mesir. Itu harus diatasi dengan 7 tahun kelimpahan ini. Ini barang yang sangat sulit. Mungkin kalau zaman sekarang masih agak mudah ya. Kita bisa menyimpannya, dibekukan ya, bahan makanan. Terus dikasih anti jamur, anti kutu dan lain sebagainya. Tapi zaman itu berapa ribu tahun yang lalu di Mesir masih kuno Bapak Ibu. Itu akan menghadapi 7 tahun. Berarti rencana kerjanya Yusuf ini 14 tahun mundur. Itu sangat amat sulit. Kalau itu tidak dapat dari pengetahuan dari Allah, itu tidak akan bisa dilakukan. Apa sih yang akan diatasi? Tadi itu yaitu 7 tahun kelaparan nanti. Fir'aun itu mengusulkan daripada apa yang direncanakan Yusuf. Carilah orang yang berakal budi dan bijaksana. Itu sarannya Yusuf kepada Fir'aun. Untuk menjadi penguasa atas seluruh tanah Mesir. Ya. Yang kedua, letakkan penilik-penilik. Artinya pengawas-pengawas di setiap provinsi, setiap daerah. Untuk memungut 1/5, 20% daripada hasil makanan ini. Dikumpulkan untuk di stok 14 tahun ke depan. Nah ini suatu yang sulit ya. Caranya detailnya nanti itu pasti Allah akan memberikan hikmat kepada Yusuf. Bapak Ibu, dan yang ketiga, dia memberikan saran untuk mengumpulkan bahan-bahan makanan itu di dekat kota-kota yang terdekat. Sehingga penyebarannya itu baik. Jadi merata gitu. Bapak Ibu, sekarang pertanyaannya lagi. Mengapa Yusuf bisa mendapat akal budi dan kebijaksanaan? Ini adalah karunia hikmat. Jadi bedakan ya, kalau karunia dengan pengetahuan, berkata-kata dengan pengetahuan tadi, mengungkapkan hal-hal yang tersembunyi. Kalau ini memberi solusi dari suatu masalah. Ya. Jadi ada solusinya. Bapak Ibu tahu tokoh di Alkitab yang berhikmat siapa?
Salomo, ya. Karena Salomo kalau berdoa apa? Minta apa? Dia minta hikmat untuk menimbang masalah, ya, persoalan yang dihadapi bangsa Yahudi. Jadi dia tidak minta umur panjang dan tidak minta berkat atau nyawa musuh. Tapi karena Allah itu, carilah dahulu kerajaan surga dan kebenaran, maka semuanya akan dilimpahkan kepada Yusuf. Bukan saja yang diminta, tapi kekayaan dan umur panjang dilimpahkan kepada Yusuf asal dia berpegang pada perintahnya. Demikian kalau Bapak Ibu nanti mau kepingin karunia hikmat, Bapak Ibu apa? Hikmat adalah awal daripada takut akan Tuhan. Kalau Bapak Ibu takut akan Tuhan artinya menghormati Tuhan, maka Roh Kudus akan mengaruniakan berkata-kata dengan hikmat. Dan Bapak Ibu tidak akan ya menemui jalan buntu apapun. Karena Bapak Ibu mempunyai hikmat. Bapak Ibu tidak akan takut segala sesuatu, khawatir segala sesuatu. Sebab Bapak Ibu mempunyai hikmat untuk menemukan jalan keluarnya, solusinya. Bapak Ibu, kita ngomong tentang ini ya, Salomo. Salomo ini punya hikmat, itu buktinya apa? Dia ketika didatangi dua orang perempuan yang berebut bayi, ya masih ingat Bapak Ibu ya? Dua perempuan ini sama-sama mengandung, sama-sama melahirkan dengan waktu yang sedikit berbeda, tapi dia tinggal serumah. Satu hari anak perempuan yang satu ini meninggal. Meninggalnya kenapa Bapak Ibu? Tahu ya? Sakit? Kenapa kira-kira? Tertindih tidur. Iya, di Alkitab ditulis tertindih tidur. Terus dicuri, ditukar ke yang satunya. Paginya berebut, terus Salomo menghadap Salomo menyarankan ya, ini cuma suatu gambaran bukan langsung. Bayi itu suruh menggal, dibagi dua. Yang satu untuk separuh-separuh biar adil. Tapi ibu yang sejati jangan sudah berikan di sana, kasihan anak. Tapi ibu yang bukan ibunya yang sejati, ya wes betul, tidak untuk kamu, tidak untuk aku. Jadi dibunuh gitu. Jadi Salomo langsung menentukan, oh ibu ini yang mempunyai belas kasihan adalah ibunya yang asli. Bapak Ibu, kalau zaman sekarang ya gampang, ada tes DNA ya. Sampai orang-orang yang mengaku turunan orang-orang tertentu sekarang pada lari karena bohong ya. Kalau zaman dulu ya yes cuma diimani tok. Bapak Ibu, saya teringat teman saya memberitahu saya ya, karena cucunya dia juga mati. Dia bilang gini, Gun, kon besok nek duwe cucu, hati-hati yo. Baik itu dari anakmu perempuan maupun dari mantumu perempuan. Nek memberi ASI, jangan sambil tiduran. Cucunya dia itu meninggal Bapak Ibu. Tahu-tahu biru katanya dia. Mengapa? Kalau ketindihan tidur, ibu-ibu kan mesti ngerti. Kan keroso ya. Tapi kalau waktu memberi ASI, itu tidak terasa kalau misalkan ya pada saat laktasi kan ada pertumbuhan membesar ya kantong ASI-nya itu. Sehingga itu kalau menimpa si bayi ya amblas ya. Jadi Bapak Ibu, hikmat, roh hikmat ini Salomo ya, kita kembali ke laptop. Kita kembali ke firman Tuhan. Kalau kita memiliki roh hikmat, maka kita tidak akan menemui jalan buntu. Karena kita sudah diberikan oleh Tuhan ya. Bukan saja Tuhan memberi jalan keluarnya, tapi Tuhan memberikan kita untuk mengetahui jalan keluarnya. Jadi aktif Bapak Ibu.
Segala sesuatunya itu kalau kita lihat di terjemahan ILT ya, bahwa Allah itu memberikan Yusuf, Elohim itu memberitahukan Yusuf untuk mengetahui segala sesuatu. Jadi bukan matang diberitahu terus Yusuf kan nanti berdoa lagi, tunggu wahyu lagi. Enggak. Ini langsung membuat Yusuf bisa mengetahui segala sesuatu. Sehingga dia, Fir'aun bisa melihat dia itu berakal budi dan bijaksana. Itulah poin kedua tadi. Bapak Ibu, kita mau menginjak ke poin 3 ya. Masih kuat? Enggak ngantuk ya? Poin 3 Bapak Ibu. Poin 3, Yusuf ini memiliki kerohanian yang besar atau yang kuat, yang positif. Dia itu bisa mengetahui segala sesuatu dan segala sesuatu yang diperbuat berhasil ya. Makanya Fir'aun kan berkata di ayat yang ke-38, dia berkata kepada pegawai-pegawainya, mungkinkah kita mendapatkan orang seperti dia, seorang yang penuh roh Allah. Kata-kata ini Bapak Ibu ya, agak aneh kalau saudara dan saya mau meneliti. Fir'aun kan orang pagan ya, kafir. Dia kok bisa mengatakan Yusuf ini penuh roh Allah. Dari mana ini Bapak Ibu? Karena apa saja yang dikatakan, apa saja yang diperbuat, tutur katanya, perilakunya berhasil dan membuahkan suatu yang positif. Ini bukan yang pertama loh Bapak Ibu. Ini malah yang ketiga yang dilihat Fir'aun ini. Kita kalau kembali ke Yusuf waktu bekerja di Potifar ya, tidak bicara tantenya tadi ya, ini Potifarnya. Waktu dia bekerja di Potifar, Potifar tahu orang ini disertai Allah. Sama ya, orang yang penuh roh Allah disertai Allah, penuh roh kudus. Orang ini apa saja yang diperbuat berhasil. Sehingga Yusuf, Potifar tidak saja menyerahkan segala sesuatunya kepada Yusuf. Di rumah tangganya tok. Tapi juga ladangnya. Jadi dia mengepalai ladang dan rumah tangganya. Jadi artinya bisnisnya diserahkan oleh Potifar kepada Yusuf. Karena Potifar tahu apa saja yang diperbuat Yusuf itu berhasil. Yang kedua, pada waktu dia di dalam penjara. Kepala penjara ini tidak lagi bekerja, ngurusi tahanan. Tapi menyerahkan segala sesuatu pekerjaannya itu kepada Yusuf. Karena kepala penjara tahu bahwa apa saja yang diperbuat berhasil. Jadi Bapak Ibu ya, kalau kita bekerja dengan baik, ya, dengan taat, menjauhi kejahatan sesuai firman Tuhan, setia dan benar, maka orang dunia itu akan melihat bahwa kita ini penuh dengan roh Allah. Dan itu paling tidak sudah menjadi awal orang lain mau bertobat, mau mengagumi bahkan mempercayai Allah yang kita sembah. Bayangkan ya, Yusuf orang rohani, orang Ibrani. Dia bisa berani berkata-kata tadi itu. Bukan aku tapi Allah yang akan memberitahukan semuanya itu kepada raja. Inilah pokok yang menjadikan Fir'aun mempercayai Yusuf. Karena Yusuf penuh dengan roh Allah. Dan dia Fir'aun, karena semuanya sudah dibukakan kepada Yusuf. Ya, jadi sumbernya pengetahuan tadi datang dari Allah Yusuf. Dan Fir'aun mempercayai Yusuf. Buktinya apa? Dia mengangkat Yusuf menjadi kepala atas istananya. Semua orang harus nurut perintahnya. Itu luar biasa Bapak Ibu. Satu kerajaan. Yang kedua, dia melepaskan cincin meterainya dan menyematkannya pada Yusuf. Sehingga Yusuf ini Bapak Ibu, dia mempunyai kuasa yang mutlak.
Karena tanpa stempel cincin meterai itu, semuanya tidak berlaku. Dia selanjutnya melantik Yusuf menjadi penguasa Mesir, yaitu dengan jubah kebesaran, kain lenan halus, memberi kalung, ya, tanda suatu keperkasaan, kemenangan. Dikalungkan kalung emas, bahkan dia diarak memakai kereta raja untuk peresmiannya itu, diumumkan untuk mendapat hormat karena di muka kereta itu orang-orang berteriak hormat, hormat, hormat. Ini hal yang luar biasa. Jadi kata-kata Yusuf tadi yang mengandung resiko, bukannya dia mendapat masalah, tapi terbalik. Dia menjadikan Fir'aun beriman kepada Allah orang Ibrani, Allah yang saudara dan saya kita sembah. Bapak Ibu, kesimpulan daripada khotbah ini, ya. Yang pertama tadi, Yusuf bisa mengungkapkan hal-hal yang tersembunyi itu karena apa, Bapak? Karena karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Yang kedua tadi karunia berkata-kata dengan hikmat. Dan yang ketiga karunia memberikan iman. Iman ini Bapak Ibu begini ya. Saya ada teringat gini. Seorang profesor berdiri di muka kelas. Mahasiswanya diberitahu gini. Kamu semua ya, yang ya katakan ya, angkat tangan. Kalau tidak, diam saja. Dia tanya gini, apakah di antara kamu semua ada yang pernah melihat Allah? Tidak ada satupun yang angkat tangan. Pertanyaan kedua, apakah ada di antara kamu yang pernah meraba Allah? Tidak ada juga. Kemudian salah satu di antara mahasiswa itu berdiri dan berlari ke muka kelas. Prof izin, saya juga ada dua pertanyaan kepada rekan-rekan saya, teman-temanku. Boleh? Silakan. Lalu mahasiswa ini bertanya, saudara-saudara, teman-teman, ada yang pernah melihat otaknya profesor? Maaf ya, agak kasar. Enggak ada. Yang kedua, siapa yang pernah meraba otaknya profesor? Enggak ada juga. Prof, bolehkah saya menyimpulkan sama dengan profesor? Berarti profesor tidak punya otak. Lalu profesor ini marah, mukanya merah. Tapi sebentar ya, dia terus menyadari, iya. Bahwa Bapak Ibu, memang banyak realita, kenyataan di dunia ini yang tidak bisa kita deteksi dengan panca indera kita. Misalkan ya, wifi aja. Di ruangan ini ada wifi-nya atau tidak? Bapak Ibu tahunya kalau diberitahu orang atau melihat di HP. Tapi kan tidak bisa diraba, dilihat, didengar atau dicium. Dirasakan, ya tidak bisa. Tapi ada Bapak Ibu. Itu sebabnya Bapak Ibu, karunia-karunia Roh Kudus itu nyata. Tapi Bapak Ibu, kalau orang mana buktinya, itu tidak bisa diraba, tidak bisa dilihat. Tapi itu ada dan nyata. Kalau Bapak Ibu mempercayai ini dan merindukan hal ini, maka Bapak Ibu akan menjadi orang yang sukses. Orang yang beruntung. Saya akan tutup dengan pantun Bapak Ibu ya, masih 3 menit. Bertamasya pergi ke kota kudus. Jangan lupa nyawer Bapak Ibu. Membeli jamu dicampur es. Rindukan karunia-karunia Roh Kudus. Pastikan hidupmu akan sukses. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hamba berdoa, jangan ada di antara jemaat yang hidup diikat ketakutan dan kekhawatiran. Tapi kami di dalam pimpinan dan tuntunan Roh Kudus. Oh Roh Kudus yang mulia, terima kasih buat firman-Mu. Engkau yang akan membawa kami untuk meninggikan dan memuji Yesus.
Biar dunia melihat kami. Setiap orang akan melihat kami. Dan mereka akan takjub akan Tuhan Yesus yang kami sembah. Tuhan Yesus yang kami layani. Tuhan Yesus yang memberikan hidup bagi kami. Dunia harus tunduk. Setiap orang harus tahu dan mengakui. Mereka harus percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sepanjang ibadah yang penuh berkat. Terima kasih untuk firman Tuhan yang begitu indah. Tuhan yang sama yang melepaskan Yusuf. Tuhan yang sama yang bahkan memberkati Mesir karena ada Yusuf. Dimanapun kami berada, hidup kami akan menjadi berkat. Ada banyak jemaat yang tidak bisa hadir Tuhan, dimanapun mereka berada. Yang karena satu dan lain hal hamba berdoa. Biarlah tangan kasih-Mu menjangkau dan menjamah mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Buat cinta-Mu yang luar biasa bagi kami. Kami tidak akan pernah melupakan kebaikan-Mu. Kasih karunia dan pertolongan-Mu. Kami berdoa bagi jemaat yang tidak bisa hadir, bagi kami semua yang sudah hadir, kami semua diberkati oleh Tuhan. Puji syukur, terima kasih Tuhan Yesus. Juga mendoakan dan berdoa menyerahkan semua partner-partner pelayanan dimanapun beliau berada. Tangan kasih dan kemurahan Tuhan menjangkau dan memberkati mereka semuanya. Bapa terima kasih buat cinta-Mu bagi kami. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Buat Bapak Presiden, wakilnya, jajaran menteri, DPR, MPR, TNI dan Polri. Biarlah kepada beliau semua diberikan hati yang takut akan Tuhan. Hati yang melayani Tuhan. Dan hati yang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Supaya Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia milik Tuhan Yesus. Indonesia akan mengalami sukacita, damai, sejahtera dan pertolongan Tuhan. Bapak terima kasih. Kami juga berdoa dan menyerahkan setiap pergumulan, setiap kerinduan hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan yang ada di seluruh Nusantara ini. Di negeri yang kami cintai. Oh Tuhan, tangan kasih-Mu menolong. Tangan kasih-Mu menjangkau mereka. Dan biarlah Tuhan pakai akan hamba-hamba-Mu. Pakai akan gereja-gereja-Mu. Untuk menyatakan Yesus Kristus adalah Tuhan, Raja di atas segala-galanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah sekarang kedua belah tangan-Mu. Sebelum pulang, arahkan pandangan-Mu kepada sorga. Terimalah sekarang berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra. Akan menyertai hidupmu bahkan sampai selama-lamanya. Dalam persekutuan Allah Roh Kudus. Terimalah berkat, terimalah yang terbaik, dan jadilah engkau berkat. Sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.